Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang sifat Allah yang kedua adalah qidam. Para jamaah yang dirahmati Allah, antara zat dan sifat itu tidak terpisah. Ketika kita menyaksikan zat, maka terlebih dahulu kita saksikan adalah sifat. Zat Allah itu adalah batin, tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tetapi untuk mengenal zat Allah, terlebih dahulu kita harus mengenal sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu ada dua, sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Sifat yang wajib bagi Allah itu dirumuskan oleh para ulama tauhid, itu ada 20 sifat. Alhamdulillah, sifat yang pertama yaitu sifat wujud itu sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita sedikit menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah yang kedua, yaitu qidam. Qidam dapat kita artikan terdahulu, atau yang paling awal, atau tak berawal. Jadi sebenarnya sifat yang 1 sampai 20 yang dirumuskan oleh para ulama tauhid itu adalah syarat dikatakan sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Contohnya saja, kita misalnya berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar, tapi sayang tidak berwujud. Tidak ada wujudnya, maka syaratnya menjadi batal. Seperti halnya Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya. Aku adalah Tuhan kamu yang tinggi. Dia mengaku sebagai dirinya Tuhan, tapi Fir'aun tidak cukup syaratnya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Kenapa? Karena Fir'aun itu walaupun dia berkuasa, dia melihat, dia mendengar, dia berwujud, tapi wujudnya atau tapi Fir'aun itu tidak terdahulu. Fir'aun itu berawal. Fir'aun itu adalah baru tercipta oleh Maha Pencipta, yaitu Allah. Jadi tidak cukup syaratnya dia menjadi Allah, karena tidak bersifat qidam. Qidam itu terdahulu, terawal. Tidak ada yang lebih awal daripada dia. Nah, sedangkan Fir'aun dilahirkan berawal, maka tidak cukup syaratnya. Jadi sifat 20 ini sebenarnya barometer untuk mengenal syarat-syarat ketuhanan. Syarat-syarat Allah dalam agama Islam disebut dengan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalil qidam, dalil yang terdahulu atau yang paling awal, ini terdapat di dalam surah
Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah bersifat qidam. Dirinya Allah itu adalah qadim. Apabila Allah bersifat qidam, maka jadilah Allah itu qadim namanya. Nah, mustahil Allah itu bersifat hudus atau baru, atau tercipta, atau berawal. Itu mustahil. Yang namanya Tuhan, yang namanya Allah, pasti tak ada awalnya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Qadim, terdahulu, yang paling awal, tak berawal, itu ada 4 perkara. Yang terdahulu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah qadim zat. Siapa qadim zat? Yaitu zat yang tidak ada permulaannya. Zat yang tidak ada permulaannya. Tidak ada yang lebih awal daripada dia. Tidak ada yang mendahuluinya. Dia adalah yang terdahulu. Maka dia adalah Allah. Jadi qadim zat itu pada hakikatnya adalah Allah. Yang kedua, qadim sifat. Tidak ada permulaan sifatnya. Begitu ada zat, maka sifat langsung ada. Jadi zat, sifat itu tak terpisah. Allah punya zat, juga Allah punya sifat. Di antara yang dirumuskan oleh para ulama tauhid, ada 20 sifat. Walaupun pada dasarnya sifat Allah itu sangatlah banyak. Seperti dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ada 99 nama, itu merupakan sebagian besar adalah sekaligus menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, itu disebut dengan qadim idhafi, yaitu qadim yang terdahulu, bersandar dahulu sesuatu atas sesuatu. Dahulu sesuatu atas sesuatu. Seperti dahulunya bapak daripada anak. Seperti dahulunya Nabi Adam daripada Nabi Sis. Jadi ini disebut dengan qadim idhafi. Kalau qadim zat, yaitu dahulunya zat Allah daripada alam semesta dan segala isinya. Kalau qadim sifat, dahulunya sifat Allah daripada alam semesta dan segala isinya. Kalau qadim idhafi adalah qadim yang bersandar, yaitu dahulu sesuatu atas sesuatu. Misalnya, dahulu bapak atas anak. Dahulunya bapak atas anak. Dahulunya kakek atas bapak. Jadi ini disebut dengan qadim idhafi. Kemudian yang keempat,
disebut dengan qadim zaman, yaitu berlalunya masa atas sesuatu sekurang-kurangnya 1 tahun. Misalnya sekarang, kemudian yang akan datang sekarang menjadi yang dahulu. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu. Ini disebut dengan qadim zaman. Berarti dia terdahulu dari zaman tertentu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sifat qadim Allah ini adalah sifat yang terdahulu. Baik sifatnya maupun zatnya. Ketika dia masih dalam keadaan sendirian, belum ada segala sesuatu. Yang ada hanya Allah. Segala sesuatu belum ada karena belum diciptakan. Maka yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut dengan qadim zat. Zat Allah terdahulu daripada alam dan seluruh isinya. Alam dan seluruh isinya diadakan oleh qadim zat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah adalah yang terdahulu. Mustahil Allah bersifat hudus, artinya baru. Mustahil. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perlu kita ketahui bahwa qadim zat dan qadim sifat itu disebut dengan qadim hakiki. Qadim hakiki. Apa maksud qadim hakiki? Ialah Allah. Jadi qadim zat dan qadim sifat itu disebut dengan qadim hakiki. Qadim hakiki itulah disebut Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang sedikit penjelasan dari sifat wajib bagi Allah. Yang kedua adalah qidam. Sifat mustahilnya adalah hudus, artinya yang baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.